Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Arti. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Hancur berkeping-keping. Hati Susilo dan istrinya Rohida, warga RK 3 RT 9 Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung ini. Betapa tidak, anak pertama mereka, Rosia Aprilia, tiba-tiba ditemukan dalam keadaan sudah tak bernyawa dengan luka sayat di lehernya di kamar mes dinasnya pada Kamis sore 29 Februari 2024. Padahal rencananya usai lebaran nanti ia akan segera menikah. Rosia Aprilia yang berusia 27 tahun ini merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Susilo dan Rohida. Rosia Aprilia telah memulai karirnya sebagai guru honorer sejak tahun 2017 lalu. Kala itu pertama kali ia mengajar di SD Muara Tenang. Kemudian di tahun 2019 ia dipindah tugaskan untuk mengajar di SD Negeri 8 Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung. Di tahun 2019 itu pula, Rosia Aprilia yang akrab disapa Rosi ini ternyata juga memulai statusnya sebagai seorang janda muda. Sosok Rosia Aprilia dikenal sebagai anak yang baik dan perhatian pada keluarga. Sementara di mata rekan-rekannya, Rosi dikenal sebagai pribadi yang baik dan mudah bergaul. Selain mengisi kesehariannya sebagai guru honorer di SD Negeri 8 Tanjung Raya, Rosi ini juga tercatat sebagai anggota PPS atau Panitia Pemungutan Suara Desa Muara Tenang Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji pada pemilu tahun 2024 ini. Setelah berstatus janda cukup lama, rupanya Rosi yang berwajah ayu ini sudah kembali memiliki tambatan hati. Seorang pria bernama Andre Armanda yang usianya terpaut 5 tahun lebih muda darinya telah berhasil meluluhkan hati bu guru cantik ini. Namun meskipun memiliki selisih usia, namun Andre sangat mencintai Rosi dan ingin menjadikannya seorang istri. Diceritakan pertemuan kedua keluarga pun telah diadakan pada awal tahun ini, di mana antara kedua keluarga telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan antara Rosi dengan Andre dalam jangka waktu sebulan kemudian. Andre dan Rosi pun tampak bahagia dan semakin bersemangat menjalani hari-hari mereka, menanti hari bahagia itu tiba. Namun yang terjadi ternyata di luar perkiraan Andre. Ia dan keluarganya sempat terkejut ketika pihak keluarga Rosi tiba-tiba merubah tanggal pernikahan yang katanya secara sepihak. Bukan cuma sekali. Menurut pihak Andre, perubahan tanggal pernikahan itu sudah terjadi 3 kali dengan berbagai alasan. Di mana di putusan yang terakhir, pihak keluarga Rosi memilih bulan April 2024 atau tepatnya usai Lebaran Idul Fitri tahun ini dipilih sebagai tanggal pernikahan untuk Rosi dan Andre. Andre dan keluarga tentu saja sempat kecewa dan malu pada kerabat maupun tetangga mereka karena tanggal pernikahan yang terus diundur. Mulai menaruh rasa curiga, ada apa sebenarnya kok tanggal pernikahan dirubah terus. Rosi yang mengajar di SD Negeri 8 Tanjung Raya ini memang sejak awal telah memutuskan untuk tinggal di mes pegawai atau rumah dinas guru yang lokasinya tepat berada di belakang bangunan sekolah tempat Rosi sehari-hari mengajar itu. Dengan alasan jarak rumahnya dengan sekolah cukup jauh. Tetapi Andre mulai mencurigai calon istrinya ini merasa ada yang tak beres dengan gelagat sang calon istri. Lantaran belakangan juga semakin sulit untuk diajak bertemu. Andre yang memang sudah semakin curiga pun lalu mulai melakukan pengintaian. Ia mengawasi Rosi, bahkan beberapa kali membuntutinya saat melakukan kegiatan. Dari pengintaian tersebut itulah Andre kemudian tahu jika calon istrinya itu ternyata sedang dekat dengan pria lain, bahkan intens berkomunikasi. Pada Kamis 29 Februari 2024, Siti yang juga merupakan sesama guru di SD Negeri 8 Tanjung Raya dan juga sama-sama tinggal di mes bersama Rosi, hanya saja lain kamar. Hari itu kebetulan sedang mengikuti pelatihan di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya. Usai pelatihan di siang harinya, Siti mengirim chat WA kepada Rosi, bermaksud meminta tolong temannya itu agar nanti Rosi menjemputnya. Setelah beberapa saat, ada balasan dari WA Rosi yang mengatakan sedang OTW. Menerima balasan demikian, Siti lalu menunggu kedatangan Rosi tentunya. Namun setelah ditunggu, ternyata yang datang menjemputnya bukanlah Rosi sendiri, melainkan pacar atau calon suami Rosi, yakni Andre Armanda. Saat itu Siti sempat kembali mengirim chat WA kepada Rosi, namun sudah tak ada balasan.
Sementara Andre mengatakan pada Siti jika Rosi sedang tidur siang di mes dan memintanya untuk menjemput Siti. Tanpa rasa curiga, Siti pun akhirnya diantar pulang oleh Andre. Bahkan Siti ini sempat diajak mampir makan dulu oleh si Andre ini. Sesampainya di rumah mes atau di rumah dinas guru, Andre hanya mengantar Siti sampai pintu gerbang saja tanpa mampir. Masih tanpa menaruh curiga apapun, Siti pun masuk ke kamarnya dan sempat bersih-bersih. Barulah sekitar pukul 16.00, Siti mencoba memanggil Rosi untuk mengajaknya sholat asar bersama. Namun, tak ada sahutan. Karena tak kunjung mendapat respon, Siti berpikir teman sesama gurunya itu mungkin masih tidur. Karena itu Siti kemudian sholat asar sendirian saja. Tiba pada sekitar pukul 17.00, Siti kembali memanggil-manggil Rosi dari arah kamarnya. Tapi tetap sunyi, tak ada sahutan. Lantaran waktu sholat asar sudah hampir habis, Siti berinisiatif untuk masuk kamar Rosi, berniat membangunkannya. Namun begitu Siti memasuki kamar Rosi, ia justru terkejut sekaligus syok ketika melihat banyak ceceran darah di lantai kamar itu dan banyak jejak tapak kaki. Sementara Rosia Aprilia, guru muda cantik itu, berada di atas kasur dengan leher telah tersayat dan bercucuran darah. Melihat hal itu, Siti tentu saja seketika berlari keluar mes, memberitahukan pada warga sekitar, yang kemudian dilaporkannya kepada aparat desa setempat, juga kepada polisi. Sekitar pukul 18.00 waktu setempat, ketika polisi datang ke TKP, lokasi mes sekolah yang berada di desa Bujung Buring Baru, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji itu sudah sangat ramai dan gaduh. Dari pemeriksaan serta olah TKP, guru muda itu dinyatakan telah tewas akibat satu luka sayatan di lehernya. Rosia Aprilia ditemukan meninggal masih dalam keadaan berpakaian lengkap dan barang-barang berharganya pun masih utuh tertata rapi di kamar itu. Untuk selanjutnya, jenazah Rosia Aprilia dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ragap Begawe Cara, Kabupaten Mesuji untuk dilakukan visum. Dari keterangan para saksi, juga dari penyelidikan dan penyidikan, serta berdasarkan bukti rekaman CCTV di beberapa lokasi, semua petunjuk terhadap tersangka pembunuhan itu mengarah pada satu orang dekat Rosi yang tak lain adalah calon suaminya, yakni Andre Armanda. Sementara itu di tempat lain, sore hari itu di saat Rosi ditemukan tewas di rumah dinasnya, Andre ini ternyata kembali ke tempat kerjanya setelah menjemput Siti, teman guru Rosi yang satu mes dengannya, lalu mengantarkannya pulang ke mes. Saat mendapat kabar si calon istri telah tewas terbunuh, pria berusia 22 tahun ini pun seketika pingsan. Andre pun ketika itu segera mendatangi rumah orang tua Rosi dan kembali pingsan di rumah calon mertuanya itu. Kurang lebih 2,5 jam usai penemuan jasad guru muda Rosi, polisi yang memang telah berhasil mengantongi identitas terduga pelaku segera bergerak cepat. Malam hari itu juga, Kamis 29 Februari 2024, tepatnya sekitar pukul 22.00 waktu setempat, Andre Armanda ditangkap di rumahnya di Desa Gedung Rang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung tanpa perlawanan. Di hadapan penyidik, pria muda ini tak bisa lagi mengelak. Dari keterangan para saksi, semua mengarah pada dirinya. Polisi juga menunjukkan rekaman CCTV yang berada di gedung arsip SPT tahunan yang merekam sosok Andre sedang mengikuti Rosi yang ada kegiatan di sana sebelum dihabisi. Polisi juga mengetahuinya. Ketika sore itu, Andre sengaja menjemput Siti, rekan guru Rosi. Sebenarnya ketika itu ia baru saja usai menghabisi nyawa kekasihnya yang tak lama lagi akan dinikahinya itu. Andre juga dengan sengaja mengajak Siti untuk mampir makan dulu sebelum sampai di mes, dengan tujuan membuat alibi seolah tak terjadi apa-apa dan bukan dia yang melakukan pembunuhan itu. Polisi pun meyakini tindakan Andre itu sebagai upaya untuk mengulur waktu agar kondisi Rosi tak segera diketahui orang lain. Sementara itu dari hasil interogasi juga akhirnya diketahui jika pingsannya Andre usai mendengar kematian calon istrinya itu sebenarnya hanyalah akting alias pura-pura saja agar tak dicurigai. Andre Armanda yang berusia 22 tahun ini kepada penyidik mengakui motif atau alasannya menghabisi nyawa wanita yang dicintainya itu lantaran cemburu sekaligus merasa kesal. Andre cemburu karena meyakini calon istrinya itu sedang menjalin hubungan dengan teman prianya dan mulai sering menghindar saat diajak ketemuan olehnya. Andre juga mengaku merasa kesal karena tanggal pernikahan yang terus diundur-undur hingga 3 kali oleh pihak keluarga Rosi secara sepihak, sehingga keluarga Andre menanggung malu karena hal itu.
Karena itu dituturkannya di hari Kamis 29 Februari 2024. Andre ini mendatangi mes atau rumah dinas sekolah yang merupakan tempat tinggal Rosi semenjak mengajar di sekolah tersebut. Setelah sempat cekcok, Andre kemudian mengambil pisau dapur di dapur mes itu, lalu menyayat leher guru muda calon istrinya itu setelah tempat menindihnya di atas kasur agar tak melawan. Dan begitu menyadari sang calon istri telah tewas di tangannya, Andre mulai berusaha membuat alibi, yakni dengan pura-pura menjemput Siti teman mes korban, seolah ia diminta mewakili Rosi yang sedang tidur siang. Andre juga dengan sengaja mengajak Siti makan agar tidak dicurigai, juga dengan berpura-pura dan syok di depan rekan kerjanya maupun di depan orang tua Rosi, usai menerima kabar calon istrinya itu ditemukan tak bernyawa. Tak hanya itu, dari akun media sosialnya, sebelum melakukan pembunuhan, Andre sempat mengunggah fotonya saat bersama Rosia Aprilia dengan menuliskan beberapa kalimat cinta untuk calon istrinya itu. Sontak saja, unggahannya itu mengundang komentar pedas dari para netizen. Atas perbuatannya, pria muda ini dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, dengan ancaman hukuman atau penjara seumur hidup. Berhubung kasus ini masih dalam proses penyidikan, jadi kita tunggu saja ya perkembangannya. Semoga almarhumah Rosia Aprilia diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal ibadahnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Dan untuk pelaku, semoga mendapatkan ganjaran yang setimpal. Terima kasih waktunya, jaga diri, see you.